Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang organisasi multinasional dengan anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Dara Muati, NIM 2019-12244, kemudian ada Dea Alma Salsabila, NIM 2019-12245, kemudian ada Dewi Masitoh, NIM 2019-12246, ada Sinta Adelia Prasetya, NIM 2019-12247. Jadi dalam organisasi multinasional itu tuh terdapat 3 masalah yang akan kami presentasikan dalam kesempatan kali ini. Ada 3 masalah khusus dalam organisasi global, yaitu ada perbedaan kebudayaan, harga transfer, dan perbedaan nilai tukar mata uang. Untuk perbedaan kebudayaan, kata budaya itu sendiri merujuk kepada nilai-nilai, asumsi dan norma perilaku yang diakui bersama. Ketika sebuah organisasi merentangkan operasinya melintasi berbagai negara, berarti organisasi tersebut memiliki banyak cabang di berbagai negara. Perbedaan kebudayaan yang sangat besar yang berkaitan dengan karakter nasional dan regional yang ada mempunyai hubungan yang penting dengan pengendalian manajemen. Jadi kebudayaan di suatu tempat tersebut berpengaruh pada pengendalian manajemen di organisasi tersebut. Menurut Hofstede, budaya dapat dibedakan pada 4 dimensi, yaitu ada jangkauan kekuasaan. Itu tuh merujuk pada sejauh mana kekuasaan didistribusikan dan dipusatkan secara tidak seimbang. Budaya dengan jangkauan kekuasaan yang tinggi itu ada di negara Filipina, Venezuela, dan Meksiko, dan budaya dengan jangkauan kekuasaan yang rendah itu tuh ada Israel, di Denmark, dan Australia. Kemudian yang kedua, perbedaan kebudayaan itu ada di individualisme atau kolektivisme, merujuk kepada sejauh mana sih seseorang mendefinisikan dirinya sendiri sebagai seorang individu atau sebagai bagian dari kelompok yang lebih besar berkaitan dengan kontribusi. Budaya individualistik yang tinggi itu tuh ada di beberapa negara, ada di Amerika Serikat, Australia, dan Inggris itu yang lagi ini. Kemudian budaya kolektivitas yang tinggi ada di Saudi Arabia, Venezuela, dan Peru. Kemudian perbedaan budaya yang ketiga ada menghindari ketidakpastian. Yang dimaksud dengan menghindari ketidakpastian itu tuh merujuk pada sampai sejauh mana orang itu akan merasa terancam oleh situasi yang tidak menentu. Budaya penghindaran ketidakpastian tertinggi itu tuh misalnya terjadi di negara Jepang, Portugal, dan Yunani. Kemudian budaya penghindaran ketidakpastian yang rendah itu ada di Singapura, Hong Kong, dan Denmark. Kemudian terakhir perbedaan kebudayaan itu tuh maskulinitas atau feminitas, merujuk kepada sampai sejauh apakah pengaruh yang dimiliki oleh salah satu dari kedua nilai dominan tersebut. Apakah pengaruh yang dimiliki oleh salah satu dari kedua nilai dominan maskulinitas atau feminitas itu berupa penekanan atau ketegasan maskulinitas atau perhatian dan kualitas hidup atau feminitas. Kemudian masalah yang kedua dalam organisasi multinasional ada harga transfer. Nah, harga transfer sendiri untuk barang, jasa, dan teknologi merupakan salah satu dari perbedaan besar yang terjadi antara pengendalian manajemen operasi domestik dan luar negeri. Namun dalam operasi luar negeri dibutuhkan beberapa pertimbangan penting lainnya untuk dapat sampai kepada suatu harga transfer. Pertimbangan tersebut termasuk ada perpajakan, peraturan pemerintah, tarif, pengendalian devisa, joint venture, dan akumulasi dana. Nah, perpajakan, tingkat pajak penghasilan efektif dapat memiliki perbedaan yang sangat jauh di masing-masing negara asing. Sistem harga transfer yang memberikan pengalihan keuntungan ke negara-negara dengan tingkat pajak yang rendah dapat mengurangi jumlah pajak penghasilan perusahaan yang digabungkan dari seluruh dunia. Kemudian yang kedua ada peraturan pemerintah. Jika tidak diatur oleh pemerintah, perusahaan akan menetapkan harga transfer untuk meminimalkan laba kena pajak di negara-negara dengan tingkat pajak penghasilan yang tinggi. Namun demikian, otoritas pajak pemerintah menyadari adanya kemungkinan ini dan mengeluarkan peraturan yang menentukan bagaimana harga transfer dapat dihitung. Yang ketiga, tarif. Tarif seringkali dipungut berdasarkan persentase tertentu dari nilai impor suatu produk. Semakin rendah harganya, semakin rendah pula tarif yang akan dikenakan. Semakin tinggi,
harganya pun akan semakin tinggi tarif yang akan dikenakan. Timbulnya tarif biasanya memiliki perhubungan terbalik dengan timbulnya pajak pendapatan di dalam harga transfer. Meskipun tarif untuk barang-barang yang dikirimkan ke suatu negara tertentu akan lebih rendah jika harga transfernya juga rendah, keuntungan yang dicatat di negara itu dan karenanya pajak penghasilan lokal atas laba akan ikut tinggi. Jadi efek bersih dari faktor-faktor ini harus ikut diperhitungkan dalam menentukan harga transfer yang tepat, karena pajak penghasilan umumnya memiliki jumlahnya yang lebih besar daripada tarif. Harga transfer internasional biasanya lebih banyak didasarkan pada pajak penghasilan daripada tarif. Kemudian yang keempat ada pengendalian devisa. Beberapa negara membatasi jumlah devisa yang akan dikeluarkan untuk mengimpor beberapa komoditas tertentu. Dalam kondisi ini, harga transfer yang lebih rendah memungkinkan anak perusahaan untuk memasukkan komoditas tersebut dalam jumlah yang lebih besar. Akumulasi dana perusahaan mungkin ingin mengakumulasikan dananya di satu negara tertentu daripada di negara lain. Harga transfer adalah salah satu cara untuk mengalihkan dana tersebut ke dalam atau keluar negara tertentu, di negara tertentu. Kemudian yang kelima ada joint venture. Nah, joint venture ini memberikan komplikasi tambahan dalam harga transfer. Andai kata sebuah perusahaan Amerika Serikat mempunyai operasi joint venture di Jepang dengan perusahaan lokal Jepang, jika induk perusahaan Amerika Serikat itu membebankan harga lebih tinggi bagi komponen yang dikirimkan ke Jepang, mitra joint venture Jepang kemungkinan besar akan menolak harga tersebut karena harga itu akan memperkecil laba operasinya dan mengakibatkan bagian keuntungan dari mitra joint venture Jepang tersebut juga semakin kecil. Ford Motor Company dengan sebagian maksudnya untuk menghindari perselisihan tentang harga transfer membeli sejumlah besar kepentingan minoritas Inggris di Ford. Pada tahun 1961, untuk alasan yang sama, General Motors tidak pernah melakukan joint venture sampai perjanjian yang dilakukannya dengan Toyota di akhir tahun 1980-an. Selection 482 memberikan aturan-aturan untuk menentukan harga antar perusahaan sepengendali yang dapat diterima disusun menurut prioritasnya. Dari yang paling penting adalah sebagai berikut. 1. Metode perbandingan dengan harga tidak sepengendali. Harga yang wajar dapat dipastikan dari penjualan barang atau jasa yang dapat diperbandingkan antara perusahaan multifungsional dan pelanggan yang tidak memiliki hubungan istimewa, atau antara dua perusahaan yang masing-masing tidak saling memiliki hubungan istimewa. Hal-hal yang dapat mempengaruhi harga adalah antara lain kualitas produk, syarat penjualan, tingkat pasar, dan wilayah geografis di mana jenis barang tersebut dijual. Tetapi untuk diskon, jumlah penyisian promosi dari kerugian khusus yang disebabkan oleh perbedaan nilai tukar mata uang dan selisih kredit tidak diperhitungkan. 2. Metode harga jual kembali. Bila tidak ada penjualan yang dapat dibandingkan, metode berikutnya yang diperbolehkan adalah metode harga jual kembali. Dalam metode ini, wajib pajak bekerja mundur dari harga penjualan final pada saat kekayaan yang dibeli dari perusahaan afiliasi dijual kembali dalam sebuah penjualan tidak sepengendali. 3. Metode harga plus. Metode ini yang menjadi prioritas terendah di antara ketiga metode yang diuraikan. Titik awal untuk menentukan harga yang wajar adalah biaya untuk memproduksi produk dihitung menurut praktik akuntansi yang benar. Ke dalam biaya ini ditambahkan laba kotor yang wajar yang dinyatakan dalam presentase tertentu dari biaya dan didasarkan pada penjualan tidak sepengendali yang serupa yang dilakukan oleh pihak penjual atau penjual lain, atau tingkat yang berlaku untuk industri tersebut. Implikasi dari Section 482 dari sudut pandang pengendalian manajemen, terdapat dua implikasi penting dari Section 482 yang masing-masing dibahas di bawah ini. 1. Meskipun terdapat pembatasan hukum terhadap fleksibilitas perusahaan dalam menentukan harga transfer, namun masih terdapat cukup ruang gerak di dalam pembatasan ini.
2. Dalam situasi tertentu, pembatasan hukum dapat didikte jenis-jenis harga transfer yang harus ditetapkan. Ruang gerak dalam harga transfer. Dengan menangani masalah ini, beberapa perusahaan mengizinkan anak perusahaan berurusan satu sama lain sesuai dengan prinsip ekonomi yang wajar dan membiarkan dampak akibat pajak serta tarif apa adanya. Pada sisi ekstrim yang lain, harga untuk transfer negara asing dapat hampir seluruhnya dikontrol oleh kantor pusat perusahaan dengan maksud untuk meminimalkan biaya total perusahaan, memaksimalkan arus kas dalam dolar, atau memperoleh kombinasi yang optimum untuk posisi mata uang. Pembatasan hukum dalam sistem harga transfer. Di dalam situasi tertentu, pembatasan hukum dapat meminta digunakan sistem harga transfer tertentu atau sebuah sistem transfer yang disukai untuk tidak digunakan. Kepentingan minoritas. Ketika kepentingan minoritas ikut terlibat, fleksibilitas manajemen puncak dalam mendistribusikan laba antara anak-anak perusahaan dapat sangat dibatasi karena pihak minoritas mempunyai hak hukum untuk memperoleh pembagian yang adil dari laba perusahaan. Dalam kasus ini, anak perusahaan harus sebisa mungkin melakukan transaksi secara wajar. Nilai tukar mata uang, berbagai jenis eksposur nilai tukar, pilihan metrik dalam evaluasi kinerja, permasalahan dalam perancangan sistem pengendalian, efek translasi, dan eksposur ekonomi. Nilai tukar mata uang. Nilai tukar adalah harga dari sebuah mata uang jika dibandingkan dengan mata uang lainnya. Nilai tukar yang biasanya ditawarkan disebut dengan nilai tukar nominal. Nilai tukar spot adalah nilai tukar nominal yang berlaku pada satu hari tertentu. Sedangkan nilai tukar real adalah nilai tukar spot setelah penyesuaian perbedaan inflasi antara dua negara yang dihitung. Berbagai jenis eksposur nilai tukar. Terdapat 3 jenis eksposur nilai tukar. Yang pertama, eksposur translasi atas nilai tukar adalah eksposur dari neraca dan laporan laba rugi perusahaan multinasional terhadap perubahan yang terjadi di dalam nilai tukar nominal. Hal ini dikarenakan adanya fakta bahwa perusahaan multinasional harus mengonsolidasikan pembukuan mereka dalam satu mata uang, meskipun arus kas mereka didenominasi dalam banyak mata uang. Kedua, eksposur transaksi adalah eksposur nilai tukar yang dimiliki oleh perusahaan untuk transaksi-transaksi antar negaranya ketika transaksi semacam itu dicatat hari ini, tetapi penyelesaian pembayarannya dilaksanakan di kemudian hari. 3. Eksposur ekonomi adalah eksposur nilai tukar atas arus kas perusahaan terhadap perubahan nilai tukar real. Eksposur ekonomi juga disebut eksposur operasional atau eksposur kompetitif terhadap nilai tukar. Pilihan metrik dalam evaluasi kerja. Dalam survei di perusahaan-perusahaan multinasional, Choi dan Skekowitz menemukan bahwa hampir semua responden memiliki sistem evaluasi performa kinerja yang membandingkan aktual terhadap anggarannya dalam menilai kinerja anak perusahaan. Terdapat 3 kemungkinan pemilihan metrik dalam pendapatan dan pelacakan anggaran. 1. Nilai tukar yang berlaku pada saat anggaran ditentukan atau nilai tukar awal. 2. Nilai tukar yang diproyeksikan pada saat anggaran ditentukan atau nilai tukar yang diproyeksikan. 3. Nilai tukar aktual yang berlaku. Berikut adalah tabel pemilihan metrik dalam evaluasi kinerja menelusur anggaran. Permasalahan dalam perancangan sistem pengendalian. Dari sudut pandang evaluasi kinerja, di bawah ini merupakan pertanyaan-pertanyaan dalam perancangan suatu sistem pengendalian. Terdapat 4 pertanyaan. Yang pertama, haruskah para manajer anak perusahaan dianggap bertanggung jawab atas dampak fluktuasi nilai tukar terhadap hasil akhir mereka? Kedua, haruskah induk perusahaan menggunakan mata uang negara induk perusahaan? Atau haruskah mereka menggunakan mata uang lokal dalam evaluasi kinerja? Selanjutnya,
Haruskah induk perusahaan menggunakan nilai tukar awal, nilai tukar proyeksi, atau nilai tukar akhir dalam menetapkan anggaran? Ketiga, haruskah induk perusahaan membedakan akibat dari perbedaan jenis eksposur nilai tukar sembari mengevaluasi kinerja dari manajer anak perusahaan? Jika iya, bagaimanakah caranya? Keempat, bagaimana seharusnya perbedaan jenis eksposur nilai tukar akan memengaruhi evaluasi kinerja ekonomi dari anak perusahaan? Apakah seperti yang membedakan dari evaluasi manajer yang bertanggung jawab atas anak perusahaan tersebut? Efek translasi. Pendekatan mendasar dalam menangani eksposur transaksi adalah dengan menggunakan strategi lindungi nilai mata uang asing yang tepat. Lindungi nilai adalah transaksi-transaksi yang dapat menurunkan kemungkinan risiko yang berhubungan dengan arus kas di masa depan. Dalam prosesnya, perusahaan yang membeli instrumen lindungi nilai mengalihkan risiko kepada entitas yang menjual instrumen tersebut, biasanya adalah bank komersial dalam kasus untuk pasar valuta. Yang terakhir adalah eksposur ekonomi. Importir murni adalah anak perusahaan yang menjual sebagian besar produknya di dalam negaranya sendiri, tetapi mereka mengimpor sebagian besar barang mentahnya dari luar negeri, baik itu dari anak perusahaan lain atau dari perusahaan lain. Sedangkan eksportir murni adalah anak perusahaan yang menjual kebanyakan produknya ke luar negeri, baik kepada anak perusahaan lain maupun kepada perusahaan luar lainnya, tetapi membeli sebagian besar bahan mentahnya di dalam negara tersebut. Andai kata dolar Amerika Serikat terapresiasi terhadap Prancis sebanyak 10% pada nilai real dengan tarif nilai tukar yang baru, yaitu $1 sama dengan FF11 pada saat anggaran dilacak. Andai kata induk perusahaan menetapkan anggaran pada nilai tukar awal atau FF10 atau dolar dan melacaknya pada nilai tukar akhir atau FF11. Eksportir murni melampaui anggaran baik dalam dolar maupun FF, baik dari segi sasaran laba maupun marginnya. Unit yang seimbang menunjukkan kinerja yang kira-kira menyamai tingkat anggaran atau mencapai sasaran laba dalam FF, tetapi sedikit rendah dalam dolar, mencapai sasaran margin untuk kedua jenis mata uang tersebut, dan importir murni tidak mencapai anggaran baik dalam dolar maupun FF, nilai laba dan margin. Sekarang mari kita uji sedikit tapi dalam dampak dari nilai tukar. Harap dicatat bahwa menurut skenario nilai tukar baru, eksportir murni harus dapat mencapai FF 110 tanpa upaya tambahan apapun. Bahkan jika melihat sifat dari permintaan dan struktur biayanya, ia dapat mencapai tingkat penjualan yang jauh lebih tinggi daripada hanya sejumlah FF 110. Jadi penjualannya sebesar FF 109 sebenarnya menggambarkan pencapaian yang secara relatif lebih rendah daripada yang seharusnya diharapkan dengan melihat adanya pergerakan nilai tukar real. Selanjutnya, kurangnya pencapaian dari sisi penjualan ini dipengaruhi oleh kurangnya pencapaian yang sama dari sisi biaya, karena menimbulkan biaya lokal sebesar FF95 dari anggaran sebesar FF90. Pada hakikatnya, seraya di satu sisi kita telah memperlihatkan bahwa tidaklah adil memberikan imbalan atau menghukum para manajer anak perusahaan atas perusahaan nilai tukar, dan pada sisi yang lain adalah penting untuk mengevaluasi kinerja para manajer dalam hal kapasitas keputusan mereka ketika perusahaan dalam nilai tukar real menciptakan kesempatan strategis dari jenis yang diuraikan. Sebagaimana dalam hal efek translasi, imbalan atau hukuman yang tak adil dapat dihindari dengan menetapkan dan melacak anggaran dengan menggunakan metrik yang sama. Efek transaksi. Pendekatan
mendasar dalam menangani eksposur transaksi adalah dengan menggunakan strategi lindung nilai mata uang asing yang tepat. Lindung nilai adalah transaksi-transaksi yang dapat menurunkan kemungkinan risiko yang berhubungan dengan arus kas di masa depan. Dalam prosesnya, perusahaan yang membeli instrumen lindung nilai mengalihkan risiko kepada entitas yang menjual instrumen tersebut. Biasanya adalah bank komersial. Dalam kasus untuk pasar valuta tentunya sudah pasti jasa semacam itu membutuhkan biaya. Lindung nilai adalah praktek yang berlaku umum di banyak perusahaan. Sebagai contoh, kapan saja perusahaan membeli asuransi secara tidak langsung, perusahaan tersebut tengah melakukan transaksi lindung nilai internasional. Dalam hal itu, dipergunakan sebagai cara untuk mengatasi efek dari eksposur transaksi. Terdapat banyak cara melakukan lindung nilai atas eksposur transaksi. Transaksi lindung nilai mungkin paling baik dilakukan pada tingkat lindung perusahaan daripada memberikan izin kepada masing-masing anak perusahaan untuk melakukannya. Ada 3 alasan mengapa hal ini dilakukan, yaitu 1. Di banyak perusahaan multinasional terdapat utang dan piutang di berbagai bagian dari keseluruhan perusahaan yang tentu saja dapat melakukan lindung nilai satu sama lain. 2. Induk perusahaan mungkin mempunyai akses yang lebih luas dan mungkin lebih canggih terhadap berbagai jenis instrumen lindung nilai dengan jangka waktu jatuh tempo yang lebih lama daripada yang biasanya dimiliki oleh anak perusahaan. 3. Tidak ada alasan untuk menduga bahwa manajer dari anak perusahaan dapat meramalkan nilai tukar secara lebih baik daripada bendahara korporal. Bahkan, induk perusahaan mungkin tidak menginginkan para manajer anak perusahaan melakukan lindung nilai, karena hal ini dapat menimbulkan risiko menjadikan para manajer anak perusahaan menjadi spekulan nilai tukar. Kinerja anak perusahaan. Sejauh ini, kita telah mengusulkan bahwa adalah penting untuk membedakan antara kinerja ekonomi anak perusahaan dan kinerja para manajernya. Dan pedoman-pedoman yang dibicarakan di atas semata-mata hanya menangani pengisolasian dampak nilai tukar terhadap kinerja manajer anak perusahaan. Penting untuk menyadari bahwa kinerja ekonomi anak perusahaan itu sendiri harus merefleksikan akibat-akibat negatif atau positif atas eksposur transaksi, dan ekonomi. Pengembangan manajemen. Dalam mendesain sistem evaluasi kinerja anak perusahaan multinasional, perusahaan dapat menggunakan pedoman-pedoman sebagai berikut. 1. Para manajer anak perusahaan seharusnya tidak dianggap bertanggung jawab terhadap efek transaksi. 2. Efek transaksi paling baik ditangani melalui koordinasi terpusat dari kebutuhan lindung nilai perusahaan multinasional secara keseluruhan. 3. Manajer anak perusahaan harus bertanggung jawab terhadap efek ketergantungan dari nilai tukar yang diakibatkan oleh eksposur ekonomi. 4. Evaluasi anak perusahaan sebagai basis dari pengambilan keputusan untuk menentukan lokasi operasi di sebuah negara atau merelokasi operasi dari sebuah negara seharusnya merefleksikan konsekuensi dari adanya eksposur transaksi, dan ekonomi. Terdapat 2 kemungkinan penjelasan untuk ketidakkonsistenan ini, yaitu 1. Kebanyakan dari sistem pengendalian ini dikembangkan pada tahun 1950-an dan 1960-an ketika nilai tukar adalah tetap, di mana nilai tukar fleksibel hanya baru-baru ini saja diperkenalkan. Perusahaan multinasional tidak boleh menyesuaikan sistem evaluasi kinerja mereka dengan kenyataan yang baru. 2. Banyak perusahaan tidak dapat membedakan antara kinerja keuangan manajer dan kinerja keuangan anak perusahaan multinasional. Apapun alasannya, adalah penting untuk memahami perusahaan multinasional yang memilih untuk menggunakan matrik yang berbeda untuk menyiapkan anggaran anak perusahaan dan melaporkan kinerja aktualnya akan memiliki berbagai jenis resiko yang telah kita bahas sebelumnya.